Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 adalah hari biasa pekan kelima Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 15, ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keselamatan adalah anugerah Allah. Selama ratusan tahun kehidupan di Afrika Selatan, terjadi pemisahan ras. Hingga tahun 1990, Afrika Selatan adalah negara hitam putih. Namun, sejak tahun 1994, kehidupan pemisahan ras ditiadakan. Nelson Mandela adalah salah seorang dari sekian ribu orang yang memperjuangkan penghapusan sistem politik tersebut. Kisah serupa juga pernah terjadi di Antioquia dalam bacaan pertama kita hari ini. Saat itu terjadi perdebatan perihal ajaran anugerah keselamatan. Ajaran itu menyatakan bahwa keselamatan harus dilengkapi oleh hukum sunat untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ajaran itu sangat bertentangan dengan pengajaran Yesus kepada para murid bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah. Bagaimana caranya tinggal di dalam Tuhan untuk memperoleh keselamatan sebagai anugerah Allah? Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ini adalah perumpamaan yang tidak asing lagi bagi kita. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Dia adalah pokok anggur yang sejati dan Bapanya adalah penanam anggur itu. Dan jika Bapanya adalah penanam anggur, maka Dia bertanggung jawab untuk menanam anggur yang baik, yang akan menghasilkan anggur berkualitas baik. Yesus juga berkata bahwa penanam anggur akan memangkas pohon anggur. Walaupun kelihatannya menyakitkan, pemangkasan ini akan memungkinkan kita menghasilkan lebih banyak buah. Inilah kebenaran yang kita pelajari dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Kunci menuju kehidupan Kristen yang efektif dan kehidupan yang penuh kuasa dan menghasilkan buah bukanlah seberapa banyak kita mengetahui Alkitab atau berapa lama kita berdoa atau di gereja. Kunci yang dipakai oleh Tuhan adalah tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudariku terkasih, Tuan Anggur mengetahui
kapan tanaman anggur perlu dipangkas. Dia juga menyadari bahwa buah akan tumbuh lebih baik karena tanaman anggur telah dipangkas. Apakah kita mempercayai penumbuh anggur kita? Percayakah kita bahwa Tuhan hanya menginginkan kebaikan, kebahagiaan, dan buah yang berlimpah untuk kita? Memang benar, jika kita mempercayai Tuhan anggur dan yakin bahwa pertumbuhan dan kelimpahan akan datang dari pemangkasannya, kita akan menghasilkan buah yang berlimpah dalam hidup kita. Hari ini, kita merayakan keteladanan Santo Yosef pekerja. Dia mengatakan ya terhadap panggilan Tuhan dalam keadaan sulit. Santo Yosef membuka diri terhadap keinginan dan kehendak Tuhan, dan karenanya dia berbuah banyak. Yesus mampu menyediakan semua yang kita perlukan untuk membantu kita tetap menjadi bagian tanaman anggur yang sehat dan produktif. Sesungguhnya akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalamnya akan menghasilkan banyak buah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.